Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 3 Agustus 2025 dengan judul Tenangkan Diri Anda. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Filipi 4 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Mari kita ikuti penjelasannya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jim Fix, pelari legendaris tahun 1980-an. Dia menyelesaikan 20 perlombaan lari jarak jauh. Dia berlari rata-rata 60 mil, 96,56 km seminggu. Sepanjang hidupnya dia dapat menempuh 37.000 mil atau 59,545,72 km. Kemudian dia meninggal karena serangan jantung pada usia 52 tahun. Otopsi mengungkapkan bahwa arteri koronernya telah rusak, sebagian besar tersumbat, dan dia memiliki bekas luka akibat 2 serangan jantung sebelumnya. Mengapa? Alasannya dapat diringkas dalam satu kata: keseimbangan, atau lebih tepatnya kekurangan hal ini. Berpikir jadwal larinya yang padat akan membuatnya tetap bugar. Dia tidak memperhatikan pola makannya. Pelari ultramaraton Stan Cottrell suatu kali mengatakan dia melihat Fix mengisi perutnya dengan 4 donat sebelum berbicara di sebuah konferensi dengan alasan, "Saya tidak punya waktu untuk sarapan." Tuhan memberi kita tubuh yang dapat menoleransi hampir semua hal dalam skala kecil. Namun hal baik pun bisa menjadi buruk jika dilakukan secara berlebihan. Kesehatan menuntut agar kita menghindari hal-hal ekstrim. Orang yang berumur panjang mematuhi prinsip keseimbangan dalam hidup mereka. Mereka umumnya makan makanan dalam takaran yang lebih kecil dan sederhana. Banyak yang berolahraga secara ekstensif, tetapi mereka berjalan daripada berlari. Mereka hidup sedikit lebih lambat, namun mereka merasa telah mencapai apa yang perlu mereka lakukan. Mereka adalah orang-orang fleksibel yang menerima suka dan duka dalam hidup sebagai bagian ekspresi dari kehendak Tuhan. Dr. Robert Sam di Universitas Wisconsin menegaskan bahwa hampir semua orang yang berumur panjang memiliki penampilan dan kepribadian yang konservatif dan menghindari yang ekstrem. Mereka mengambil risiko dengan hati-hati, namun bukan risiko yang tidak perlu atau yang berbahaya. Dr. Dean Ornish telah menyatakan bahwa sebagian besar penyakit degeneratif adalah penyakit oleh karena kelebihan disebabkan oleh mengkonsumsi makanan atau lemak secara berlebihan. Memanjakan diri dalam menikmati alkohol, kafein, atau rokok, berolahraga secara berlebihan, atau mengembangkan pola respon yang sangat luar biasa, membuat stres terhadap peristiwa kehidupan. Anda bisa bertindak ekstrem, bahkan dalam reformasi kesehatan.
Anda benar-benar bisa mematuhi pola makan dan olahraga dengan benar dan ketat, dan tetap saja menderita. Telah ditemukan bahwa mereka yang tidak suka dengan olahraga tidak memperoleh banyak manfaat dari melakukannya. Moderasi membantu menjaga kesehatan Anda, membantu Anda menjaga level energi, memberi Anda rasa memiliki kendali atas keinginan Anda, menunda terjadinya penyakit, memberikan mekanisme keamanan ketika Anda melakukan kesalahan ketika mengadopsi praktik kesehatan yang buruk, dan memperkenalkan keseimbangan ke dalam hidup Anda. Tuhan, tolonglah saya untuk menjalani kehidupan yang seimbang, secara rohani, jasmani, emosi, dan secara sosial. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.